Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, diberi waktu untuk sama-sama belajar kembali ya. Nah, hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Tifriza Tanjung. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengucapkan kalimat basmalah dan sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, materi kita melanjutkan yang minggu lalu yaitu semangat menuntut ilmu dan menyampaikan pada sesama. Indikator pembelajaran kita menjelaskan mana isi Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Baik ya, yang lalu sudah kita bahas tentang Quran surah At-Taubah ayat 22 ya. Kemudian kita sudah membahas maknanya, kemudian hukumnya, kemudian apa manfaatnya. Nah, hari ini kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan menuntut ilmu. Ngapain sih? Apa utamanya? Apa fadilahnya? Nah, jadi yang pertama itu adalah ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Nah, hal ini dilakukan, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ya, artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan menyempurnakannya jalan menuju surga. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu mudah jalannya menuju surga, Allah memudahkannya. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu keutamaan menuntut ilmu. Nah, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya berkata yang artinya orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Nah, jadi sedangkan orang yang menuntut ilmu tanpa beramal maka seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi dua-dua ini saling melengkapi ya. Ilmu tanpa amal juga tidak benar, amal tanpa ilmu juga tidak benar. Jadi berilmu dan beramal gitu ya. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Nah, jadi ilmu itu adalah warisan para nabi yang diwariskan kepada sahabatnya, kemudian sahabat ke tabiin, kemudian tabiin kepada tabiin, kemudian tabiin kepada para ulama-ulama yang terdahulu dan sampailah kepada kita. Jadi sanadnya itu ada ya, ada sanadnya melalui hadis Nabi dan dari yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis. Jadi tetap jadi turun temurun ya, warisan para nabi. Jadi ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, jadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian dari yang cukup. Bagian yang cukup. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, dirham, artinya tidak mewariskan harta, akan tetapi mewariskan ilmu. Jadi barang siapa yang mengambilnya maka sudah cukup bagiannya gitu ya. Jadi mengambil ilmu tadi berarti sudah mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Ini sudah kita sebutkan kemarin itu ya. Jadi ilmu akan akan tetap bermanfaat dan kekal walaupun sudah meninggal dunia. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal.
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Nah, itu juga keutamaan ilmu ya. Jadi nggak ada, Allah itu hanya meminta ilmu saja ya. Allah hanya memerintahkan kepada nabinya meminta tambahan, hanya tak ada lain selain daripada ilmu. Nah, itu salah satu keutamaan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Quran surah Toha ayat 114, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini jelas ya, Allah itu menyuruh Nabi meminta, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi perintah Allah, katakanlah. Itu adalah ucapan Allah kepada Rasulullah. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Jadi Allah memerintahkan, yang diperintahkan Allah itu adalah menambah ilmu pengetahuan, yang lain tidak. Ya, ilmu pengetahuan yang disuruh tambah. Jadi artinya kenapa dibilang selalu disuruh tambah? Berarti yang sudah ada harus ditambah. Ilmu menuntut ilmu itu tidak berbatas waktu dan tidak berbatas usia. Mulai dari buayan hingga ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi sedikit Ibu bercerita tentang Imam Syafi'i ya. Kita sudah pasti tahu siapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang sangat ulama, yang sangat banyak ilmunya ya, sampai dia mempunyai satu mazhab namanya mazhab Syafi'i ya, banyak pengikutnya ya. Termasuk kita di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i sudah terkenal, sudah banyak ilmunya. Nah, sementara sebelumnya dia sudah belajar di Mekah dengan Ibnu Uyainah ya. Setelah dia belajar ilmu hadis dengan Ibnu Uyainah di Mekah, maka beliau ingin menambah ilmunya lagi. Dia pergi musafir ke Madinah untuk menjumpai Imam Malik, untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas. Nah, itu juga imam mazhab ya, salah satu mazhab yang 4. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ibnu Hambal, ada 4 mazhab ya. Nah, jadi Imam Syafi'i ingin menambah ilmunya, berangkatlah dia ke Madinah. Sampai di Madinah dia menjumpai gubernur Madinah. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ya Syafi'i, ada apakah gerangan kau datang kemari? Kan gitu kata gubernur. Wahai gubernur, saya antarkanlah saya ke rumah Imam Malik bin Anas. Saya ingin menuntut ilmu kepadanya. Kemudian apa kata gubernur? Wahai Syafi'i, sekiranya kau suruh aku mengangkatkan gunung Uhud, memindahkan gunung Uhud, maka itu lebih mudah bagiku ketimbang untuk menjumpai Imam Malik. Begitulah saking segannya. Aku sangat malu, aku sangat segan dan sangat takjub dan sangat tak berani untuk menjumpai Imam Malik. Saking segannya dia kepada Imam Malik. Saking ulama itu sangat dimuliakan pada saat itu. Bukan zaman sekarang ya, sebaliknya zaman sekarang ulama dicerca, ulama tidak sependapat dengan ulama dicari-cari kesalahannya, dimaki, dihujat gitu ya. Padahal perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kata Rasulullah SAW, perbedaan pendapat bagi umatku itu adalah rahmat. Nah, tidak sependapat dengan ulama dicerca, ulama ditangkap. Nah, jadi pada zaman dulu ulama itu sangat dihormati, sangat dihargai, sangat disegani. Sehingga dia bilang seperti itu, seorang gubernur bilang, aku tidak berani menjumpai Imam Malik. Nah, kemudian Imam Syafi'i pergi menjumpai Imam Malik.
ketuknya rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab oleh pembantu Imam Malik, ada apakah kamu gerangan datang ke sini wahai Syafi'i? Gitulah. Tolong sampaikan kepada Imam Malik, aku ingin belajar kepada beliau. Tanya ya kan? Akhirnya sampaikanlah pembantunya masuk, wahai Malik, Imam Syafi'i ada di luar, dia ingin bertemu denganmu, dia ingin belajar kepadamu. Kemudian Imam Malik mengatakan, suruh Imam Syafi'i kembali, suruh dia dulu menghafal semua, menghafal kitabku Muwatta. Kitab Imam Malik itu adalah kitab Muwatta. Nah, suruh dia kembali menghafal dulu isi Muwatta itu, baru dia kembali. Kalau tidak, dia nanti tidak akan nyambung ceritanya, tidak akan nyambung belajarnya. Jadi dia harus hafal dulu gitu. Kemudian datang lagi pembantunya kepada Imam Malik, wahai Syafi'i, kata Imam Malik, kamu harus menghafal dulu isi kitab Muwatta, baru bisa datang kembali lagi, karena nanti nggak nyambung katanya. Apa kata Imam Syafi'i? Muwatta sudah ada di sini. Wah, coba kalau kita mau belajar kepada guru ataupun kita seorang guru, kemudian murid kita mengatakan bahwa ada buku kita yang sudah kita buat, kita terbitkan, ya kan? Nah, kemudian kata murid kita, buku ibu sudah di otak saya semua. Apakah tidak terkagum kita kan? Nah, Imam Malik terkagum. Wah, dia sangat kagum, dengan bagaimana Imam Syafi'i sudah menghafal kitabnya Muwatta, kemudian dia belajar dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik. Syafi'i tadi belajar dengan Imam Malik, dia menjadikan Imam Malik itu sebagai gurunya. Setelah selesai belajar, apa kata Imam Malik kepada Syafi'i? Wahai Syafi'i, semua sudah kuajarkan kepadamu, ilmuku sudah habis, enggak ada lagi yang mau kuberikan kepadamu, maka kau lebih hebat dariku. Karena kau udah lebih hebat dariku, aku nggak tahu lagi apa yang mau ku berikan kepadamu, maka ini ada uang dirham. Dulu kan dirham. Pergilah, carilah guru yang lain yang lebih untuk menambah ilmu lagi. Nah, gitu kalau dulu. Kalau sekarang kadang guru-guru ini merasa aku udah hebat, aku paling hebat. Nggak ada yang lebih hebat dariku. Udah belajar sama aku aja, nggak usah belajar sama yang lain. Nah, begitu ya. Bukan ya, kalau adabnya Imam Malik, ketika memang muridnya sudah hebat dari dia memang mengucapkannya, memujinya gitu ya. Begitulah pentingnya menuntut ilmu, dan harus ditambah. Jangan pernah merasa ilmuku sudah cukup. Jangan pernah merasa ilmu itu sudah cukup, akan tetapi teruslah belajar seperti hadis Rasulullah, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang lahat, artinya sampai mati menuntut ilmu ya. Baik, yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Jadi ya, orang yang berilmu itu dipahamkan agama, adalah orang yang dipahamkan agama. Nah, jadi orang yang dipahamkan agama itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Nah, jadi sudah pasti dia baik, gitu ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Tuh ya, jadi kalau misalnya Allah ingin seseorang itu baik, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu. Berarti orang yang berilmu itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Begitu ya. Kemudian yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Nah, gini. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi orang-orang yang takut itu adalah ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, ulama. Nah, jadi yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Nah, jadi kalau misalkan begini, ketika
seorang yang sudah berilmu, sudah tahu hukum-hukum Islam ya, kemudian dia ingin mencuri karena dia tahu itu hukumnya bagaimana, kemudian tahu apa hukuman bagi pencuri, jadi dia akan lebih takut, lebih berpikir untuk melakukan hal tersebut, begitu ya, lebih berpikir 2 kali. Nah, jikapun dia melakukannya, maka dia sudah dirasuki oleh setan. Beda dengan orang yang tidak tahu, nggak tahu ya udah, ambil aja. Mana tahu dia itu hukumnya bagaimana, ada di situ, udah ambil aja deh, mumpung lagi nggak ada orang, kan gitu. Dia nggak tahu hukumnya, haram, berdosa, apa resikonya kalau mencuri, kan gitu. Jadi orang yang berilmu itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya, jelas ya, orang yang berilmu itu akan diangkat Allah derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa ya Ibu bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majalis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini jelas ya, Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi Allah meninggikan derajat orang yang berilmu ya. Nah, jadi jelas ya, inilah keutamaan menuntut ilmu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Nak? Saya, Bu. Nah, boleh, silahkan. Pertanyaan saya, Bu. Kan sekarang banyak, Bu, ulama-ulama yang berbeda pendapat, Bu. Apakah pada zaman dulu itu, Bu, juga banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat, Bu? Terus alasannya kenapa bisa berbeda pendapat, Bu? Baik ya. Sekarang banyak berbeda pendapat ulama, kebanyakan ulama itu yang sekarang ini adalah mengikut ulama yang lalu, mengambil ilmu dari ulama yang terdahulu, dan ulama terdahulu juga berbeda pendapat ya. Contohnya imam mazhab itu ada 4. Imam Malik ini adalah adalah guru dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini adalah guru dari Imam Ibnu Hambal ya. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Hanafi, yang keempat adalah mazhab Ibnu Hambali. Jadi Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Ibnu Hambal berguru kepada Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Di antara mereka ini berbeda pendapat, padahal guru dan murid. Contohnya Ibu bilang menurut Imam Malik bersentuhan ini dalam wudhu ya, dalam wudhu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak membatalkan wudhu. Ini ada hadisnya ya. Selama tidak menimbulkan syahwat, ya kan? Kenapa Imam Malik membuat menyatakan pendapatnya seperti itu? Karena ada hadis ketika Rasulullah sudah waktu itu ada hadisnya, Rasulullah mencium istrinya Aisyah, kemudian dia sholat, tidak wudhu lagi.
Berarti itulah landasan dalil hukum yang diambil oleh Imam Malik. Nah, kenapa dari hadis tersebut? Jadi menurut Imam Malik, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim maka tidak membatalkan wudhu selama itu tidak menimbulkan syahwat. Kemudian menurut Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tetap batal wudhu, baik itu ada syahwat atau tidak. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Karena di pendapat Imam Syafi'i ini ya membuat satu istinbat hukum, dia selalu lebih berhati-hati. Dia selalu ihtiyat, lebih berhati-hati. Nah, sekiranya kita tidak tahu kan ada syahwat atau tidak. Nanti ternyata ada syahwat, ada keraguan. Nah, jadi Imam Syafi'i ini lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Jadi kalau dia membatalkan wudhu berarti ada dan tidak ada syahwat, tetap dia berwudhu. Jadi sekiranya pun ada syahwat, dia tidak masalah, tidak ada kendala sama dia, karena dia tetap berwudhu kembali kan gitu. Sekiranya tidak ada syahwat, sekiranya ada syahwat juga ya aman juga gitu. Artinya kalau kita bilang zaman sekarang ini cari aman kan gitu. Nah, cari amannya ada aja deh. Kalau udah sentuhan, ada nggak ada syahwat, udahlah wudhu aja. Gitulah menurut Imam Syafi'i. Nah, dari kedua pendapat ini, ketika ibu nih ya, ibu mazhab Syafi'i ya, beramal dengan mazhab Syafi'i ya. Nah, ada masanya ibu akan beramal melakukan ibadah dengan mazhab Maliki. Kapan? Ketika kita di Makkah. Kebanyakan orang Indonesia yang tadinya bermazhab Syafi'i melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Mekah, maka mereka akan beralih ke mazhab Maliki pada saat wudhu tersebut. Sekiranya mereka tidak beralih, maka akan lebih repot ketika kita lagi berdesak-desakan, lagi tawaf, kita tersentuh oleh orang-orang yang rame tadi, laki-laki kan mana laki-laki mana perempuan kan rame tuh. Kalau kita tetap tidak berpindah kepada mazhab Maliki, maka kan repot. Udah rame, pergi lagi wudhu, datang lagi, tiba-tiba kesentuh lagi. Nah, begitu ya. Jadi selama tidak menimbulkan syahwat, menurut mazhab Maliki tidak batal wudhu, kan gitu. Jadi makanya kata Rasulullah, perbedaan terhadap umatku adalah rahmat. Itulah tadi rahmatnya. Jadi dipermudah, ya kan? Dalam melaksanakan ibadah haji itu contohnya. Jadi contoh yang lain kenapa dibilang mazhab Syafi'i itu adalah lebih hati-hati, ihtiyat. Wudhu ya, wudhu. Ini contoh wudhu. Wudhu itu kan membasuh tangan hingga siku kan gitu. Membasuh tangan hingga siku. Jadi dari sini boleh ya, dari sini boleh, dari sini boleh. Pokoknya hingga siku ya. Membasuh tangan hingga siku. Menurut Imam Syafi'i harus dilebihkan sedikit gitu ya, dilebihkan sedikit. Menurut Imam Hanafi nggak apa-apa, pas-pasan ini gitu, pas-pasan siku. Nah, jadi kenapa menurut Imam Syafi'i itu dilebihkan sedikit, lebih ihtiyat. Jadi kalau udah lewat kan udah enak gitu kan. Mau nggak ragu lagi, kita tadi udah kena semua nggak ya keliling ini kan gitu. Jadi dia lebih hati-hati. Itu ya Nak. Jadi mereka berbeda pendapat itu ada dalil hukumnya tentunya. Terkadang ulama itu berbeda pendapat, masing-masing punya penafsiran dalam satu hadis itu yang berbeda tetapi tidak menyalahi gitu ya. Nah, jadi dan yang menjadi perbedaan pendapat mereka itu adalah hadis-hadis yang bukan qot'i. Kalau hadis qot'i itu tidak bisa berbeda pendapat. Contohnya kalau ayat-ayat qot'i tidak berbeda, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ayat Al-Qur'an yang qot'i itu contohnya itu tentang
ayat tentang waris. Nah, itu sudah qat'i, tidak boleh diganggu gugat. Udah dijelaskan, udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian masing-masing, mau 1/4, mau 1/6, mau 1/3, ada di situ. Jadi nggak bisa lagi diganggu gugat. Itu contohnya hadis qat'i. Ayat qat'i ya, Al-Qur'an yang qat'i. Nah, bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke. Kamu Ada lagi? Mem, izin jawab, Mem. Boleh. Kan tadi Mem bilang ketika kita ke Mekah untuk mengantisipasi kebatalan wudhu, kita boleh berpindah mazhab ke Maliki. Iya. Setahu Pak Lin Mem di kitab Al-Bajuri itu haram hukumnya Mem mencampur dua mazhab. Gini. Kita bukan mencampur. Ketika kita beralih kepada melakukan sesuatu ibadah itu, beralih kepada, dan tadinya kita di sini bermazhab tadi Syafi'i, kemudian kita saat melaksanakan ibadah haji kita beralih mazhab kepada mazhab Maliki atau yang lainnya, atau ibadah yang lain ya, ini contohnya aja. Kita mengalihkan itu dalam melaksanakan wudhu itu, maka semuanya kita melaksanakan dengan ibadah dengan menurut mazhab Maliki. Gitu. Jangan nanti membatalkan wudhunya itu kita bermazhabkan Maliki, sementara berwudhu itu sendiri, melaksanakan wudhu sendiri itu kita tetap mazhab Syafi'i. Itu baru namanya campur aduk. Contohnya basuh muka pakai, kita bermazhab, kita mengikuti mazhab. Ini contoh aja ya, contoh aja Ibu bilang ya, bukan berarti beda-beda dia nanti kan. Misalnya basuh tangan, kita ikut mazhab Hanafi, muka ikut mazhab Maliki. Kemudian yang lainnya, itu yang namanya campur-campur. Tapi kalau sudah komplit satu ibadah itu kita melaksanakannya dengan satu mazhab, itu boleh. Jadi namanya berpindah aja sementara. Tetapi jangan tanggung-tanggung, semuanya satu komplit ibadah, satu ibadah itu gitu. Kalau yang dibilang campur-campur itu nggak boleh memang. Ya, satu ibadah campur, yang ini pakai mazhab ini, yang ini pakai mazhab ini, yang ini. Nah, itu yang nggak boleh. Bisa dipahami, Nak? Itu ya, satu komplit ya, komplit satu paket itulah. Apa dia pakai wudhu? Pakai wudhu. Apa dia pakai sholat? Pakai sholat kan gitu. Sepaket dia. Jadi jangan campur-campur ya, campur-campur itu memang tidak boleh. Baik. Ya, kalau ada lagi bertanya boleh ya, lanjut. Jadi bagaimana sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu itu, di sini maksudnya adalah apa kesimpulan dari Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait yang tadi yang sudah ada di atas hadis-hadis itu. Yang pertama, dengan isi dari kandungan surah At-Taubah itu adalah memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup, mempunyai semangat menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkannya kepada orang lain, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar. Nah, kemudian seluruh ilmu yang sudah dapat harus diamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemaslahatannya dan manfaat bagi sesama umat terwujud ya. Kemudian menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu, karena kepandaian seseorang hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya isi kandungan yang bisa kita ambil sebagaimana sikap kita ya, kita bersikap dalam gemar menuntut ilmu tersebut ya. Nah, kemudian apa sih alasan untuk menuntut? Kenapa sih menuntut ilmu kan gitu ya? Apa sih pentingnya gitu ya? Alasan menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Jelas, bagian dari jihad ya, sama ya. Derajatnya sama ya. Orang berjihad dan orang yang menuntut ilmu. Kemudian ditinggikan derajatnya
agar kita memang lebih dihargai, dihormati, ya kan? Kemudian ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar, akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Hidup menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Ini jelas, ya kan? Dengan ilmu pengetahuan maka kita akan lebih maju. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak? Ada? Baik ya, sudah habis waktu kita. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, ilmu apapun itu ya. Tidak harus ilmu agama, tetapi semua ilmu, tidak harus ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu yang lain, juga ilmu keterampilan. Semoga berkah, semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bahan plastik, maka jenis plastiknya adalah SS-POR 226 ya. Jadi biasanya di sini plastiknya memiliki lubang dan tingkat ketebalannya juga lebih tebal dia ya. Jadi di sini memang ada pengemasan khusus. Ada kalaupun misalnya kertas itu juga dilihat dari keamanan kertasnya. Jadi masing-masing untuk pengemasan ini tergantung dari jenis makanan yang akan dikemas. Nah, kemudian ada pengalengan. Jadi pengalengan ini biasanya lebih steril ya, karena di sini pengalengan ini kalaupun untuk bahan makanan nabati maupun hewani ini bisa jangka waktu sampai 1 tahun atau bisa jadi lebih. Jadi pengalengan ini lebih awet. Kalau untuk contoh bahan pengalengan ya dari bahan nabati itu seperti buah-buahan yang sering di dalam kaleng, contoh buah rambutan atau kelengkeng, kemudian ceri dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk jenis hewani ini biasanya seperti sarden, kornet ya dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya pengalengan ini digunakan agar menghindari kebusukan ataupun perubahan kadar air dari makanan tersebut. Kemudian teknik iradiasi. Jadi kalau teknik iradiasi ini biasanya penggunaan pemakaian energi dari radiasi ya yang secara sengaja dan terarah. Jadi jenis iradiasi ini biasanya digunakan untuk pangan ya, radiasi pangan ini biasanya menggunakan radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi yang memang menghasilkan foton berenergi tinggi ya. Jadi di sini menjaga eksistensi dari makanan tersebut. Kemudian untuk teknik berikutnya penggunaan bahan kimia dan pemanasan ini biasanya membantu makanan dari serangan mikroba ataupun bakteri pembusuk yang ada. Jadi di sini kalaupun teknik kimianya tadi ada kalanya bakteri yang dikasih itu bakteri untuk mempertahankan makanan tersebut sehingga rasanya tidak berubah. Contoh misalkan proses dari bahan kimia itu seperti memberikan nitrogen cair gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memang di sini proses-proses pengawetannya jauh lebih lama dan memang harus benar-benar uji laboratorium agar tingkat keamanannya tetap baik. Nah, kemudian teknik fermentasi. Jadi teknik fermentasi ini biasanya sering digunakan untuk bahan-bahan yang seperti pembuatan kecap, kemudian saus,
terus apalagi seperti pembuatan tempe, tahu. Nah, atau ada lagi seperti buat yogurt ya. Jadi di sini biasanya proses fermentasi dan memang harus benar-benar sehat dan mempunyai cita rasa yang tetap enak dan aman. Jadi fermentasi ini bisa dilakukan untuk barang-barang tertentu seperti kedelai ya yang diolah menjadi kecap dan tempe tahu dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mem. Siapa ini? Anissa. Oke. Oh itu, Mem. Contoh teknik iradiasi itu biasanya di pangan yang kayak mana, Mem? Iradiasi ini biasanya untuk pangan seperti sayuran ya, sayuran. Dan itu dia memang biasanya dia pakai proses pabrik sih sering itu menggunakan dari iradiasi. Jadi dia karena pakai radiasi elektromagnetik gitu. Mungkin ke fisikanya ya. Saya kurang ini juga kalau untuk radiasi elektromagnetik itu. Tapi prosesnya seperti itu untuk pengawetan dari sayuran ataupun buah-buahan yang memang agar lebih tahan lama. Oke? Oke, Mem. Mem, saya izin bertanya lagi, Mem. Ya. Asinan dan manisan itu termasuk teknik yang mana, Mem? Teknik pengawetan dari suhu tinggi ya, Nak. Suhu tinggi dipadukan dengan suhu rendah. Jadi gini, ketika manisan ini kan perlu pengolahan, contoh teknik